Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Mungkin perikop ini sudah biasa kita dengarkan, biasa kita baca, bahkan ada di antara kita yang sudah hafal. Tetapi ada pemahaman-pemahaman yang luar biasa, yang jika sekiranya ini kita pahami, maka firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Baik, mari kita baca perikop ini. Dikatakan di ayat 25, Matius 6, "Karena itu, aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandang burung-burung di langit, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Kemudian di ayat 27 dikatakan, "Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tidak tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Pakaian, makanan, dan lain-lain tadi itu. Sebab itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau manusia berbicara, bisa saja tidak ada dasarnya dan tidak bisa dibuktikan. Tetapi kalau firman Tuhan yang berbicara, ini Tuhan sendiri yang berkata, jangan khawatir. Tentu Tuhan punya dasar. Dan itu sudah dibuktikan. Kenapa Tuhan katakan jangan khawatir? Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian. Mari kita kembali buka Alkitab kita. Di dalam kitab Kejadian pasal 2, di sana kita akan lihat segala kebutuhan hidup manusia sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Jauh sebelum manusia itu diciptakan. Kita ingat penciptaan bahwa manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi sebelum manusia diciptakan, sudah disediakan dulu segala sesuatu yang manusia butuhkan. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan khawatir. Dan ini menjadi jaminan bagi kita, saudara-saudaraku, semua kita yang terlahir ke dunia ini, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan sebelumnya apa-apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan khawatir. Tetapi ada persoalan. Dan itulah yang harus kita selesaikan melalui firman Tuhan ini. Baik, di sini dikatakan, mari kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-8. Inilah hal-hal yang manusia butuhkan dan sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya dia katakan, jangan khawatirkan itu. Saya sudah sediakan. Di ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Rumah, tempat tinggal. Banyak kita bergumul untuk mendapatkan rumah, betul? Bahkan ada yang sampai bela-belain cicil rumah.
ada yang berapa tahun. Dan itu pergumulan yang sangat berat. Dan ada orang sampai lama tidak punya rumah, bahkan sampai meninggal. Tapi kalau kita di dalam firman Tuhan, kita lihat ayat ini. Jangan khawatirkan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan. Ketika manusia itu sudah diciptakan, sudah dibuat dulu taman untuk tempat tinggal mereka. Yang pertama kita lihat dalam Alkitab, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia sekarang ini adalah rumah. Dan sesungguhnya Tuhan apa? Sediakan sebelum mereka diciptakan. Lalu, apalagi yang kita butuhkan? Di ayat berikutnya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kita lihat. Tadi Tuhan katakan jangan khawatir makanan, minuman, dan yang lain-lain. Sekarang kita lihat bahwa sesungguhnya sebelum manusia diciptakan, Tuhan juga sudah menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Tumbuh-tumbuhan. Dan dikatakan untuk makanan. Ya. Di ayat 29 Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Tuhan memberikan makanan. Jadi tidak perlu khawatir, Tuhan sudah sediakan. Ya. Lalu, minuman. Di ayat 10 dikatakan ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ nanti terbagi, ya, disediakan air yang cukup untuk minuman kita. Apalagi yang manusia butuhkan? Ayat 15. Kita lihat ayat 15, Kejadian 2. Lalu dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk tidur-tiduran? Tentu tidak. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pekerjaan. Banyak kita bahkan umat-umat Tuhan bergumul dengan pekerjaan. Padahal kalau kita imani Alkitab ini dan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, justru jauh sebelum apa? Manusia itu diciptakan, sudah disediakan Tuhan pekerjaan untuk mereka. Berarti ada sesuatu persoalan yang serius. Mengapa kita sulit mendapatkan pekerjaan? Mengapa kita sulit mendapatkan makanan? Mendapatkan rumah? Karena Alkitab berkata sesungguhnya Tuhan sudah sediakan semua itu. Apalagi yang berikut yang manusia butuhkan, yang kita butuhkan dalam hidup ini? Ayat 18. Masih di Kejadian 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara-saudaraku yang masih jomblo, ya, ini kabar baik. Kita bergumul untuk mendapatkan jodoh. Tetapi Tuhan menyediakan. Amin. Ya, Tuhan menyediakan, saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang berkata, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri. Jodoh Tuhan juga apa? Tuhan juga sediakan. Yang berikut, apa lagi yang kita butuhkan? Yang sering kita khawatirkan dalam hidup ini. Di ayat ke-28, Kejadian pasal 1. Kita mundur. Kejadian pasal 1. Nah, di ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka. Ya. Jodoh pertama, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Keturunan dan kekuasaan Tuhan berikan sekaligus. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sahabat Gema Pengharapan. Mungkin kita belum mempunyai keturunan. Kami 5 tahun menunggu untuk mendapatkan keturunan. Dan janji Tuhan ini kami imani. Dan sesungguhnya Tuhan berikan. Sebab Tuhan menyediakan itu. Tuhan menyediakan. Dikatakan Tuhan memberkati mereka beranak cucu. Tuhan tidak merindukan atau menginginkan satu rumah tangga tanpa ada keturunan. Kalau kita percayakan firman Tuhan, maka ini akan kejadian. Ini akan terjadi.
Kalau sampai saat ini belum terjadi, mungkin ada sesuatu. Dan itu yang harus kita selidiki. Nah, firman Tuhan memberitahu kepada kita apa sebenarnya persoalan kita. Kenapa kita mesti khawatir dengan hal-hal tersebut? Masih ada satu lagi. Jadi ada 7 di sini. Hal-hal lahiriah yang manusia sering khawatirkan dalam hidup ini. Tadi kita sudah bahas tadi ada rumah, ada makanan, ada minuman, kemudian ada pekerjaan, ada jodoh, yang keenam ada keturunan, dan yang terakhir ini masih berdasarkan Matius 6, ya. Pasal yang kita baca tadi di ayat 25. Kejadian pasal 2. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Roh Nubuat jelaskan bahwa ketika mereka diciptakan, laki-laki dan perempuan, mereka dipakaikan pakaian kemuliaan. Walaupun kelihatan transparan karena hanya sebatas seperti kabut putih begitu menutupi mereka, kelihatan tetapi tidak ada rasa malu. Jadi yang dipakaikan yang paling utama adalah pikiran mereka. Karena kalau pikiran sudah rusak, saudara-saudara, walaupun di sana pakai baju, bisa aja Pak, tetap telanjang di sini. Saya ingat pada waktu kami melayani di salah satu jemaat di Jakarta, kemudian kami melawat ke daerah kota, ya, bersama dengan pendeta senior saya. Lalu ada orang gila, kotor, perempuan, masih muda, tapi tidak pakai pakaian sehelai pun. Waktu itu saya masih lajang, lalu pendeta senior katakan, sambil karena kami di dalam kendaraan, lalu ditutup saya punya muka, dia katakan, jangan lihat, kamu masih lajang, nanti pikiranmu aneh-aneh. Loh, kenapa pendeta? Saya bilang. Kok ditanya lagi kenapa? Itu telanjang. Lalu saya bilang, saya tidak lihat telanjang, saya lihat ada pakaiannya. Banyak kali ceritamu. Akhirnya kami sama-sama melihat. Lalu saya katakan kepada beliau, pendeta, kenapa saya katakan dia punya pakaian? Karena tidak ada reaksi dalam pikiran saya. Karena di pikiran saya sudah diset bahwa dia kotor. Pakaian kekotoran itu menutupi kurang lebih seperti itulah. Jadi pakaian kemuliaan yang dipakaikan itu walaupun kelihatan, tetapi tidak merasa malu. Jadi pakaian pun Tuhan sediakan pada waktu itu. Jadi benar ketika firman Tuhan, jangan khawatir tentang pakaianmu, makananmu, minumanmu, dan lain sebagainya itu. Kitab Kejadian memberikan penjelasan bahwa memang Tuhan menyediakan semuanya itu. Sampai kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat di ayat berikutnya adalah di Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Saya senang dengan terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian. Tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kalau terjemahan baru Indonesia. Maka semua akan ditambahkan. Saya senang dengan terjemahan ini. Terjemahan sederhana Indonesia ini. Dikatakan, tapi yang kamu harus utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas. Jadi bukan dengan mencari, waduh saya perlu makan, lalu apa? Mencari makanan, walaupun dengan cara yang tidak pantas, tidak penting. Yang penting apa? Mencari makanan. Itu orang yang tidak percaya Tuhan. Ayat firman Tuhan katakan. Tapi kita yang percaya Tuhan adalah mencari dahulu kerajaan Allah, artinya adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dengan cara yang pantas. Itulah bukti kita warga kerajaan Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan kepada Adam dan Hawa. Dikatakan di ayat 16, Kejadian 2, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi aturan, perintah, hukum, itulah yang membuat hidup kita pantas. Ketika kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita disebut hidup dengan cara yang pantas. Adam dan Hawa
Seandainya mereka menurut apa kata Tuhan, jangan makan, ya jangan dimakan. Itulah yang pantas sesuai dengan hukum Tuhan. Maka mereka tidak perlu khawatir dengan segala sesuatu yang tadi kita perbincangkan itu. Tetapi kenyataannya mereka tidak menurut kepada firman Tuhan. Mereka lebih percaya bujukan setan. Tuhan katakan jangan makan, tapi setan bilang makan saja. Tidak apa-apa. Lalu kemudian mereka apa? Kemudian mereka makan. Dan itulah asal muasal semua berkat itu apa? Hilang. Boleh kita buktikan. Lihat, mari kita lihat. Di dalam Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Tadi Tuhan berikan rumah bagi mereka, tempat di Taman Eden. Selama mereka menurut perintah Tuhan. Tapi begitu melanggar, mereka jatuh ke dalam dosa, berkatnya dicabut. Mereka harus diusir dari taman itu. Hilang. Rumahnya hilang. Kemudian, Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sebab semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tadinya makanan mereka apa? Buah-buahan yang baik, yang menarik, sedap. Di Taman Eden Tuhan sediakan makanan-makanan yang apa? Yang baik. Tapi sekarang mereka diusir. Dan mereka harus mengusahakan tanah di sebelah timur taman itu. Dan dikatakan mereka harus bersusah payah, berpeluh untuk mencari apa? Makanan mereka. Sampai nanti mereka apa? Kembali kepada tanah. Dan mereka akan memakan apa? Dikatakan di sana tumbuh-tumbuhan. Ya, di padang. Hilang. Sekarang mereka khawatir. Makanannya, sebab makanan mereka yang di taman itu sudah apa? Sudah hilang. Mereka sekarang khawatir. Jadi penyebab kekhawatiran itulah yang mau kita apa? Kita selesaikan melalui firman Tuhan ini. Jadi ketika Tuhan katakan jangan khawatir, itu ada alasannya. Memang Tuhan sudah sediakan. Sudah sediakan. Jadi tidak perlu khawatir. Orang ada kok, ngapain khawatir? Tapi karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan, maka berkat itu dicabut. Mereka harus diusir. Mereka harus mengusahakan tanah. Maka mereka menjadi apa? Mereka menjadi khawatir. Ya. Maka solusinya adalah tadi dikatakan, hiduplah dengan cara yang pantas. Sekarang kita lihat lagi. Apa saja berkat itu? Semua berkat itu apa? Hilang. Pekerjaan mereka. 3 ayat 23. Sekarang kita lihat di Kejadian 3:23. Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya. Tadi mereka hanya mengusahakan mengelola pohon-pohonan, ya, apa yang ada di taman itu. Sekarang mereka apa? Harus berpeluh mencari makanan, mengusahakan tanah. Tanah yang diusahakan pun menumbuhkan onak duri, penghalang lagi. Jadi harus apa? Bersusah payah, berpeluh. Khawatir ini menghasilkan atau tidak. Jadi sumber kekhawatiran itu adalah masalah ketidakmenurutan kita. Ketidakmenurutan itu adalah dosa. Jadi penghalang berkat itu adalah dosa-dosa kita. Itu yang mau kita selesaikan. Kemudian kalau kita lihat di sepanjang cerita Alkitab, setelah manusia berdosa, masalah jodoh pun ya. Nanti para bapak, tokoh-tokoh Alkitab, anak-anaknya harus apa? Dicarikan jodoh, ya, seperti cerita si Yakub, ya. Dan kemudian masalah keturunan juga demikian. Ya. Banyak di Alkitab kita temukan apa? Ibu-ibu yang mandul, tidak memiliki anak. Tetapi pada akhirnya, ketika Tuhan memberkati mereka, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka juga memperoleh apa? Memperoleh anak. Dan itu yang kami yakini. Kami berdoa, bergumul, kami katakan, Tuhan, kami mendoakan orang supaya punya anak. Tapi kami sendiri tidak bisa mendoakan diri sendiri dan tidak punya anak. Ini akan menghalangi pelayanan kami, Tuhan. Mana janjimu? Bergumul, saudara-saudaraku. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan.
Asal hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, cara yang pantas. Jadi persoalan kita, saudara-saudara kasih Tuhan, bukanlah persoalan susah mencari pekerjaan, susah mencari jodoh, susah mendapatkan rumah, makan, minum, segala macam, ya, keturunan. Bukan itu persoalan kita, karena Tuhan sediakan. Dan Tuhan sanggup memberikan itu. Tetapi persoalan kita adalah, hidup kita sudah pantaskah sebagai warga kerajaan Allah? Tetapi cari dahulu kebenaran Allah. Dalam terjemahan ini dikatakan, hiduplah dengan cara yang pantas. Cara yang pantas itu seperti apa? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan jangan, ya jangan. Kalau Tuhan lakukan, lakukan. Itu saja. Jadi kalau manusia pertama, nenek moyang kita, dan sampai ke generasi kita, berkat Tuhan itu seperti terhalang, jelas Alkitab menceritakan bahwa itu karena apa? Karena dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, kata Yesaya, untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kita adalah apa? Dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sahabat Gema Pengharapan, persoalan kita adalah persoalan dosa-dosa kita. Itulah yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Itulah yang membuat mata rohani kita tidak bisa melihat bahwa berkat-berkat itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Dan kita justru jauh keluar dari Taman Eden. Taman Eden adalah simbol pertemuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita menjauh, wajar kalau kita apa? Khawatir. Saatnya sekarang, ketika Tuhan katakan jangan khawatir, artinya kembalilah apa? Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan ditambahkan. Ini adalah janji firman Tuhan. Dan kalau kita yakini ini, saya percaya berkat-berkat itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita akan melihat bahwa berkat-berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Bukan saja untuk kita, tapi Tuhan ada rencana untuk menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Saya bawa dalam firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini, kami boleh kembali kepada kehidupan yang pantas, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dengan mata rohani kami boleh melihat bahwa sesungguhnya berkat-berkat itu ada di sekitar kami. Dan Tuhan akan tunjukkan kami. Kami pun boleh menikmati berkat sesuai dengan janji Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.